Selaku ketua tim PH-nya Tenopi sampai hari ini, siang tadi kita sudah mengadakan musyawarah untuk seluruh PH. Insya Allah secepatnya kita akan melaporkan balik PH ataupun Agus sendiri, seperti itu. Saya rasa Tenopi kemarin-kemarin sudah berupaya untuk menghubungi Agus, bahkan melayangkan surat untuk pengobatan Agus, justru nggak ada respon dari pihak Agusnya dan keluarganya. Seperti itu. Kalau dikatakan Tenopi tidak merespon, wajar, karena manusia ada batas kesabarannya. Bang, sekarang saya balikan begini, di Permensos ya, Permensos itu mau dijelaskan pada saat donasi harus ada izin. Nah sekarang tanyakan ke Nopi, ada nggak izin dia untuk melakukan donasi ini? Bukan tanyakan ke kami, karena kami penerima donasi itu. Pada saat pertama donasi hanya 35 juta, itu NP nggak ribut. Tapi pada saat setelah donasi mencapai 1,3, 1,4, baru si NP ini ribut. Nah, itu jadi permasalahan di Saudara Agus. Memang sudah sewajarnya lah kalau pihak-pihak sebelah yang membiayai Agus. Karena kemarin lucu menurut saya, bikin ketawa seluruh PH Tenopi. Karena setelah kemarin BPJS ditolak, kok merengek-rengek ke Tenopi, kan lucu. Kalau nggak masuk etikanya, maka kalau saya mendengar dari pihak sebelah Bang Krisna Mukti mau membawa ke Singapura untuk mengobati Agus, ya itu bagus, tindakannya luar biasa. Itu yang kami inginkan, seperti itu. Cuma kalau kata saya penyalahgunaan itu, kalau penyalahgunaan itu berarti kriminal, pidana ya. Kalau membantu keluarga kan enggak kriminal, atau beli narkoba baru itu kriminal. Tapi kan poinnya ya dalam dana itu. Iya, tapi saya tanya lagi nih, saya kembalikan ya. 1,3 itu kan belum diapa-apain semua, kecuali kalau uangnya sudah habis, dia tidak berobat, baru itu salah. Mungkin dana 95,8 juta itu 95 ya, 0,8 kan yang dipermasalahin ya. Kenapa pada akhirnya dipakai buat pribadi dulu ya, gitu. Itu betul. Dan tapi dari keluarganya kan sudah ada itikat baik. Oke, memang saya salah. Ingat ya, udah ada pengakuan, oke saya salah, oke kami salah. Itu udah ada pengakuan. Tapi pengakuan mereka malah diperolok sama Nopi ya. Lewat apa? Lewat instastory dia. Nah, sekarang saya kembalikan tanya, di mana letak moral mereka yang rusak? Mereka sudah sujud kok minta maaf, tapi dipiralkan. Nah, sekarang dia sebagai pekerja sosial yang kata kalian malaikat, peri, apa elok kah? Sudah membantu tapi diolok-olok. Nah, itu aja. Yayasan bersih dari tuduhan. Betul. Tidak ditemukan unsur pidana dan izin semuanya juga aman gitu kan. Bahkan masyarakat ataupun instansi pemerintah terkait itu juga banyak yang memberikan kesaksian bahwa di sini fungsi dan peran serta masyarakatnya yayasan itu sangat membantu gitu. Kalau dituduh-tuduh ilegal itu juga kurang tepat, dan semoga yang menuduh itu bisa membuktikan ilegal karena begini, ilegal karena begitu, bukan katanya. Betul. Yang pada prinsipnya bisa di-track bahwa yayasan ini selalu berjalan dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi para pasien atau kliennya. Bang Desi pun sempat pesan nggak usah di medsos lagi, nggak usah dipublikasikan lagi. Tapi Mbak Nopi setelah pulang dari sana malah gencar bikin story tentang keluarga kami, kesalahan kami. Sedangkan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu, saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi nggak ada respon, hanya bilang nanti dibicarakan sama yayasan. Tapi justru setelah itu, bukannya dibicarakan masalah sertifikat ke yayasan, justru dia bikin story-story tentang kesalahan kami. Sedangkan kami sudah minta maaf. Dan maaf kita juga di rumah dia malah dibikin story, katanya kami keluarga acting. Padahal jujur demi Allah kita tuh udah bener-bener sama Elmi sampai si Agus sujud udah minta maaf. Tahu yang namanya dia berpura-pura, tahu yang namanya dia tulus, tahu yang namanya ketika dia hanya sekedar acting gitu. Yang saya lakukan di sini bukan berarti saya orang baik, enggak, saya bukan orang baik guys ya.
tapi saya berusaha untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain ya yang membutuhkan di luar sana, karena mereka butuh bantuan kita sehat di sini, masa kita diem aja gitu loh Mas. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27A UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tudar itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020.